Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa damman naf'an bihi wa bi barakati talifihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, bermula fasal ini fi zikri syai'in, itu tetap pada menceritakan sesuatu minal a'yanil mutanajjisati, dari barang-barang yang mutanajis. Wama, dan barang yathuru, yang bisa suci, minha, dari itu mutanajisah, a'yanil mutanajisah, bidibagi, dengan disamaknya, wama, dan barang layathuru, yang tidak bisa suci, ma. Wajuludul maitati, dan bermula kulit-kulit bangke, kulluha, yakni seluruhnya julud. Juludul maitah tathuru, itu dapat suci kembali itu juludul maitah bidibagi, dengan cara disamak. Sawaun, sama saja, fidzalika, pada itu juludul maitah, mayyitatu makulil lahmi, bangke yang dimakan dagingnya, wa ghairihi, dan selain makulil lahmi. Nah, ini pada pertemuan kali ini menceritakan barang-barang yang mutanajis. Barang-barang mutanajis berarti dia asalnya suci karena kena najis atau dari kena sifat najis, maka dia jadi najis gitu. Maka disebutnya bukan barang yang najis tapi mutanajis. Dan barang-barang yang bisa suci kembali setelah dia terkena hal-hal yang najis gitu. Nah, di sini selanjutnya musannif wajuludul maitati kulluha tadhuru bidibag, bahwa kulit bangke semuanya itu bisa suci lagi, bisa suci kembali semuanya itu ya. Dengan cara apa? Bidibag, disamak. Disamak itu digebeg lah. Ini gambaran kulit-kulit, contoh nih, kulit domba dibikin jaket, kulit sapi dibikin jaket. Nah, ini kasusnya nih, hukumnya ini jaket kulit ya, itu namanya disamak tuh. Diapain? Diolah kembali. Baik itu dagingnya yang suka dimakan tuh hewan seperti ya sapi, domba, kambing, itu kan sering dimakan tuh dagingnya, boleh. Wa ghairi, dan yang kagak dimakan, contohnya seperti ya kulit harimau, kulit apalagi ya, kadang-kadang kulit buaya juga ada itu, kulit serigala gitu. Nah, itu dibikin apa? Dibikin baju, dibikin jaket. Itu kalau dipakai sholat suci itu ya. Yang penting pertama tadi bidibag, harus digebek dulu. Caranya bagaimana? Wa kaifiyatud dabghi, dan bermula cara yang menggebeg, ayan zia, itu bahwa menghilangkan, mencabut, man fululal jildi, akan kelebihan kulit. Jadi daging-daging yang nempel pada kulit itu dihilangin, gajih-gajih yang pada kulit itu dihilangin tuh. Mimma, dari apa aja, yu'afinu, yang membuat bau gitu, yang membuat rusak, ma'hu, akan jildi, minad dami, yakni dari darah, wanahwi, atau seumpamanya ya. Ada darah-darah dicuciin, dibersihin, terus gajih juga dibersihin. Ada daging yang boleh disisit yang nggak ke bawah, itu juga diapain? Dihilangin. Dihilangin sebagai apa? Bisyai'in, dengan sesuatu, hirrifin, yang panas, yang pedas gitu ya, dibalurin. Kaapsin, seperti pohon apsin. Pohon apsin itu seperti pohon yang apa namanya, daunnya itu kalau digebek keluar kayak inian, kayak putih-putih, apa sih itu namanya, getahnya gitu. Kalau di syarahnya mah disebutnya
syajarun thayyibur raihah, pohon yang baunya enak, yaitu murut ta'ami, yang rasanya pahit. Yudbagu biwarakotin, bisa disamak dengan apanya itu, dengan daunnya. Fayakhrujul madbu abyadu, kemudian nanti keluar putih-putih. Nah itu dengan sesuatu yang kayak gitu ya disamak lah. Walau kana, dan jika adalah apa al-hiripu, yaitu yang pedasnya najasan itu najis, kazar kihamamin, seperti taib japati, kafa, maka cukup itu hirip bidabgi, dalam menyamak. Yang pedas itu sesuatu yang keset lah ya, keset. Cari aja barang-barang yang bisa menghilangkan bau dan bikin busuknya itu kulit. Namun tidak sekalipun semua kulit bisa disamak, illa jildal kalbi, ada yang kagak boleh, illa jildal kalbi, kecuali kulit daripada anjing, wal khinziri, dan babi, wama, dan hewan tawallada yang lahir min huma, dari kalb wal khinzir, au min ahadihima, atau salah satunya dari kalb wal khinzir, ma'a hayawanin tahirin, serta hewan yang suci. Ya, contoh dia ngawin kambing gitu ya, anjing ngawin kambing, itu contoh anaknya anak kambing. Nah itu falayadhuru, maka tidak suci itu dibagi dengan disamak. Itu ke anak kambingnya itu nggak boleh, nggak bisa disamak itu ya, nggak bisa disamak. Keradahan berarti itu. Wa azmul maitati, dan bermula tulangnya bangke, wasyaruha, dan bulunya bangke, najisun, itu najis. Wa kaza, dan seperti ini azmu al maitatu, bermula bangkenya, aidan juga najisatun, itu najis. Bulu, rambut, tulang bangkenya itu hukumnya najis pada hewan ya. Apakah semua yang mati pada hewan itu najis? Wa urida, dan dimaksud biha, dengan ini, azmul maitah wa sya'ruha, tulang dan bulu yang bikin najis adalah azzailatul hayatu bighairi zakatin syar'iyatin, hewan yang hilang nyawanya dengan tanpa disembelih bangsa syara. Gitu. Ada hewan matinya bukan disembelih dengan cara agama, maka itu hewan, tulangnya, bulunya, hewannya itu najis. Contoh seperti ada bebek dipanah mati, itu bebek hukumnya najis karena dia matinya bukan karena dengan dipotong gitu. Ada ayam ditembak, nah sama itu. Nah jangan, makanya potong leher gitu. Harus zailatul hayat bizakatin syar'iyah, harus hilang nyawanya dengan sembelihan bangsa syara baru suci. Tapi kalau bighairi zakatin syar'iyah atau bighairi zabhin syar'iyyin, maka dia hukumnya apa? Hukumnya jadi najis gitu. Wala yustasna, maka tidak dimasukkan hina idin ketika itu zailatul hayat bighairi zakatin syar'iyah apa janinul muzakati, janinnya hewan yang disembelih. Idza kharaja, apabila keluar itu janin, min batni ummihi, dari perut ibunya itu janin, maitan, halnya dalam keadaan bangke atau mati. Li'anna zakatahu, karena bahwasanya memotong atau menyembelihnya itu janin, fi zakati ummihi, itu tetap pada memotong imaknya itu janin. Maka di sini diistisna, kecuali ada hewan yang lagi hamil, emaknya dipotong, nah itu terus anaknya mati, maka hukumnya itu tetap hukum zabhin syar'iyyin, dia matinya dengan hukum syara, maka sah itu
dagingnya halal itu. Jadi contoh ada domba lagi hamil anak ketiga, bunuh potong aja emaknya, ntar juga anak yang 3 di dalam itu mati. Nah matinya anak itu gegara mati emaknya, maka sama-sama dihukumi suci karena disembelih dengan cara syar'iyin. Matinya anak karena dimatiinnya emaknya, li'anna zakatahu fi zakati ummihi. Nah ini hadis Rasul ya, sebenarnya mengambil daripada hadis Rasul yang mengatakan bahwa zakatul janin zakatu ummi, ya, menyembelihnya anak atau anak kandungan pada hewan zakatu ummi itu dengan cara menyembelih maknya gitu. Nah itu jadi hukumnya suci. Wakada dan seperti ini ghairuhu selainnya za minal mustasnayat dari pengecualian al-mazkurati yang diceritakan fil mabsutati dalam kitab yang panjang-panjang lebar-lebar. Nanti ada beberapa rukhsah atau ada kemurahan atau penjelasan hewan apa aja yang di dalamnya ketika dia mati hukumnya sah-sah aja dimakan dan hukumnya halal. Sumastasna kemudian mengistisna musannif min syaril mayyiti dari bulu bangke kaulahu akan ucapannya ilal adamiyah kecuali anak Adam. Nah itu kecuali manusia, dia mah walaupun mati bulunya tulangnya suci dia mah ya. Fa inna sya'rahu yani bahwasannya bulunya adami tohirun itu suci kama itatihi seperti bangkainya aja, mati dan hidupnya suci manusia mah, karena ini udah dinas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaqad karramna bani adama, dan sungguh kami muliakan turunan-turunan Adam. Salah satu kemuliaan turunan Adam adalah manusia adalah ala yanjusa bil maut, bahwa dia tidak menjadi najis dengan kematiannya. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, Subhanallah, al-mu'minu la yanjusu hayyan wala maitan. Kan itu. Mukmin itu tidak menjadi najis apanya? Hayyan ketika hidupnya, wala maitan dan matinya. Maka itu bersyukur. Begitu juga jin juga sama. Jin ketika dia mati maka dia nggak jadi najis. Malaikat sama, mati dia nggak jadi najis. Ya, yang dibikin najis itu hewan lah, bukan yang manusia sejenisnya. Itu ya. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya ini. Kalau ada pertanyaan tinggal di koret-koret aja di bawah. Adapun yang kurang jelas tinggal diisi aja di kolom pertanyaan atau di komen gitu. Nah ini ada hukum lagi bahwa wayahrumun natfu syaril hayawani lima fihi min ta'dzibihi, bahwa haram ya hukumnya nyabutin bulu hewan. Ada hewan cabutin aja bulunya, belum mati ini mah sakit itu. Lima fihi min ta'dzibi, karena itu termasuk ngapain ya, itu termasuk nyakitin, itu ngazab ya. Wakila bikarohatihi, menurut satu kil pendapat yang minoritas kayak makruh. Karena apa? Kalau itu hewan yang pada suka dicabutin, ayam itu kan bulunya suka dicabutin, itu mah nggak makruh karena hidupnya dan matinya suka dicabutin itu. Nah ini mah seperti apa ya, kucing mulai cabutin, sakit itu, jangan ya. Termasuk gading juga kalau diolah dibersihin dulu mah itu jadi suci. Tapi kalau nggak kalau nggak diolah dulu, nggak dibersihin dulu ya jadi nggak suci gitu ya. Jadi kudu apik dalam pemakaiannya, jangan sembarangan.
Tinggalan faslun fi bayani ma yahrum istimaluhu minal awani. Nah, besok nanti kita lanjut barang-barang yang haram dipakai dan barang-barang yang haram kita buat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab.